Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara lagi Prof. Imam tentang masalah pendidikan ini. Jadi saya kemarin bertemu dengan tokoh-tokoh IBS itu. Saya kagum karena melihat IEB Tursina yang perkembangannya luar biasa itu dengan modernisasi yang luar biasa. Terus saya tanya, ini filosofisnya apa? Dia bisa menjelaskan. Bahkan mau bikin konten dengan saya. Tetapi kan tidak semua lembaga pendidikan memahami itu. Jadi siapa sebenarnya yang kita didik, siapa yang mendidik? Ini kan manusia, bukan binatang. Pelatih anjing aja sudah harus profesional. Kita memahami siapa anjing itu bisa dilatih sehingga hebat, anjing polisi misalkan. Nah itu kan manusia seharusnya kan jauh lebih dari itu, Pak. Jadi pertama siapa yang kita didik, yang kedua siapa yang mendidik ini. Filsafatnya mau diapakan ini. Jadi pendidikan ini tujuan filosofinya apa. Nah itu kan harus jelas, Prof. Imam. Menurut saya itu ya, menurut jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang benar sekali Mas Habib. Kita ini kurang ada upaya-upaya serius memahami manusia ini Mas Habib. Bahkan ketika kita bicara pendidikan, maka yang kita bayangkan ini adalah bagaimana kita ini mencerdaskan anak didik. Kan? Nah, kita belum juga tanya yang cerdas itu lalu yang apanya, itu ya apanya itu kan, lalu tertuju kepada otaknya. Yang disasar itu adalah sasar otaknya. Apa itu salah? Ya tentu tidak salah. Tetapi sebenarnya harus dilihat lebih dalam lagi. Mestinya kita pahami bahwa otak itu sama dengan telinga, sama dengan mata, sama dengan mulut. Apa maksud saya? Itulah sekedar alat sebetulnya. Telinga itu adalah alat untuk mendengar. Mata itu adalah alat untuk melihat. Mulut itu adalah alat untuk berkomunikasi. Otak itu adalah alat untuk mikir sebetulnya. Maka ya saya katakan tadi yang dijadikan objek itu adalah otak, ya enggak salah. Tetapi akan menjadi lebih strategis lagi kalau yang dijadikan objek yang akan ditumbuh kembangkan itu adalah yang punya otak. Ialah ruh. Gitu. Karena itulah maka menurut hemat saya konsep neurologi. Ya, orang memperhatikan neurologi kan tertuju kepada otak. Harus digeser ke ruhiologi, Mas. Ya, kepada ruh, hanya sasaran otak, tapi yang punya otak. Yang punya otak itulah yang mikir. Yang punya telinga itulah yang dengarkan. Yang punya mulut itulah yang berbicara. Seperti Mas Habib sekarang ngomong sama saya. Mas Habib ngomong, saya lalu juga jawab. Itu apa karepnya mulut? Bukan. Karepnya yang punya mulut. Hati kita ini loh Mas Habib. Nah, ketika kita tidur malam nanti kan, telinga kan masih ada. Tapi apa telinga itu masih bisa dengar? Kan tidak bisa. Tidak dengar itu, walaupun ada suara indah tidak bisa nikmati. Sebab yang menikmati bukan telinga itu, tapi yang punya telinga. Kenapa ketika kita tidur, telinga kita tidak bisa dengar? Karena ruh itu dalam konsep Quran itu ketika orang tidur, itu digenggam oleh Allah, Mas Habib. Di surat Az-Zumar ayat 42 itu. Itu dikatakan jelas. Besok pagi ketika kita sudah bangun lagi sudah dikembalikan, maka matanya bisa lihat, telinganya bisa dengar, otaknya itu juga sudah bisa mikir, gitu loh Mas Habib. Nah, ini pendidikan ini harus belajar tentang itu. Karena itu menurut hemat saya Mas Habib, tatkala kita memahami manusia, ilmu pengetahuan kan sudah luar biasa. Jangan meninggalkan kitab suci. Ya kan? Kalau Islam ya Al-Quran.
Al-Quran itu penuh informasi tentang siapa sebetulnya manusia itu. Kalau kita itu lalu tidak nengok kitab suci, ada sesuatu yang kurang. Wong kitab suci itu kan penjelasan tentang manusia ini kan, Mas Habib. Dan manusia itu kan penuh rahasia. Lah rahasia ini kan tidak bisa hanya dibuka ya lewat ilmu pengetahuan, apalagi hal-hal yang sifatnya gaib. Maka menurut hemat saya, kalau memahami manusia, cobalah kita buka Al-Quran. Apa itu? Di Quran sendiri juga ngomong kok, Mas Habib. Jelas ya. Quran sendiri juga memerintah kita untuk memahami dari apa manusia itu. Itu fal yang duril insanu mimma khuliqa mimma intafik yaruju mimpaini sulbi wa taroib. Hendaknya kamu memperhatikan dari apa manusia itu dijadikan. Jadi kalau perintah itu mestinya kita juga harus tahu, harus belajar dari apa gitu kan. Nah, lalu di situ yang kita mesti dari sisi biologisnya, ternyata juga ada sesuatu yang langsung dari Allah yang ditiupkan ketika kita umur 4 bulan 10 hari itu. Quran juga jelas. Summa sawahu wa nafakha fi mirruhi. Kami sempurnakan kejadian ini dan kami tiupkannya ruh. Lah itu. Sehingga lalu jasmani roh. Lah roh itu rohani itu loh Mas Habib. Yang intinya seharusnya untuk difokuskan pendidikan itu gitu loh. Itu gimana sebetulnya yang punya itu, yang mendengar itu, yang ngomong itu, yang melihat itu, yang mikir itu dididik gitu kan. Nah, tentu yang namanya telinga, yang namanya mata, yang namanya otak itu perlu ditumbuh kembangkan dan juga dilatih agar lalu punya kualitas. Sama dengan mobil kan Mas Habib. Mobil itu yang menggerakkan itu kan sopirnya itu kan. Tapi kan bisa kencang tidak kencang kan tidak saja tergantung pada sopirnya. Ruhnya ini kan. Tapi juga tergantung pada jenis mobilnya. Kalau mobilnya itu Avanza gitu kan, Xenia gitu kan, tentu kan beda dengan kalau mobilnya itu Innova. Beda lagi kalau mobilnya itu kualitasnya semakin tinggi itu Mas Habib. Nah, pendidikan itu kan selain memperhatikan aspek-aspek mobilnya itu tadi agar berkualitas, maka jangan lupa melatih sopirnya. Sopir inilah kalau dalam tubuh yang jadi sopirnya itu adalah aspek ruhani, yang karena itu tak katakan pada Mas Habib tadi pandangan kita yang selama ini adalah ke neurologi, ke berpusat pada otak, geser sekarang ini untuk menghadapi kehidupan di masa depan itu kepada ruhiologi. Dari neurologi kepada ruhiologi. Ruh inilah sebetulnya yang jadi sasaran oleh karena pendidikan yang mendidik itu juga harus dipahami. Yang mendidik juga harus paham. Yang mendidik manusia itu siapa paham. Sekarang ini kan begini Mas Habib, yang saya kadang-kadang juga prihatin, ya merasa sedih. Begitu kalau dianggap tidak selesai, tidak sukses, tidak berkualitas, perhatiannya kepada kurikulum. Apakah dengan kurikulum itu lalu bisa beres? Ya kan ya tidak Mas Habib. Karena siapa yang melaksanakan kurikulum? Siapa yang melaksanakan kurikulum itu? Kan dengan rekayasa. Iya, makanya lalu kalau ada pelajaran-pelajaran baru, gurunya harus dikursus lagi selama 2 minggu atau lalu 3 minggu atau 4 minggu. Lah, kursus itu apa? Kursus itu kan hanya mendengarkan, lalu berlatih yang sifatnya itu wilayah-wilayah di permukaan aja, Mas Habib. Orang bisa mengajar ya, membagi-bagi ilmunya. Itu kalau sudah merasakan, Mas Habib. Bukan karena hanya bisa baca buku dan menjangan keterangan, tapi yang setelah berhasil merasakan. Yang bisa merasa, iya itulah penelitian itu. Sama dengan misalnya manusia itu intinya itu pada rasa, Mas Habib. Rasa itulah inti manusia yang paling dalam. Sama dengan Mas Habib.
Katakanlah misalnya contoh sederhana, Mas Habib kan pernah lihat durian. Oke, durian. Kalau Mas Habib lewat pinggir jalan, lalu ada orang yang jualan buah yang pakai duri itu kan, Saman sebut itu durian. Apa durian itu yang Saman lihat itu? Kan bukan itu kan yang Saman lihat kan kulit durian. Diterangkan itu kan. Inti dari durian. Lah untuk menjadi tahu durian gimana caranya? Kan Saman pecah gitu kan, buah itu dipecah. Lalu di situ kan ada apa namanya itu buah ya, yang biasanya dimakan. Apa duriannya itu kan juga bukan. Itu kan apa namanya? Isi ya, isi durian, daging durian. Atasnya lagi, dalamnya lagi, itu kan apa itu namanya? Poge ya. Apa itu kalau bahasa Indonesia itu Mas Habib? Yang di dalamnya apa itu namanya? Kulit apa daging itu? Daging itu. Biji durian. Lah duriannya mana kalau gitu? Di luar tadi adalah kulit durian. Ya kan? Di dalamnya itu adalah apa itu namanya? Daging durian. Di dalamnya lagi biji durian. Lalu duriannya gimana duriannya? Ya seluruhnya itu. Duriannya itu Saman ambil sedikit Mas Habib. Iya. Lalu Saman letakkan di bibir. Nah, itulah rasa durian. Durian itu adalah rasa itu sebetulnya itu. Ya kan? Yang membedakan secara hakikat antara durian, apokat, mangga, pisang itu bukan hanya dari sisi luarannya. Ya kan? Tetapi adalah dari sisi rasa. Sekarang orang kan sudah pinter sekali Mas Habib, kalau hanya membuat luaran. Zaman kalau pergi kemana-mana dipakai hiasan itu kan waluh, lampu yang gede-gede itu kan. Padahal itu kan hanya plastik Mas Habib. Kita tidak bisa membedakan antara lampu yang asli dengan itu karena sudah persis kan itu kan. Kan persis. Ini tidak bisa bedakan. Kita kira itu adalah labu palu tenanan kan itu. Jadi dalam konteks itu kita kalah sama si pombang Mas Habib, apa itu namanya? Serangga itu loh. Kalau itu plastik kan serangga-serangga kan nggak mau. Kita aja bisa ditipu. Jadi filsafatnya itu yang. Iya, jadi sebetulnya filosofinya itu harus dipahamin. Karena filsafat tidak dipahami, maka orang yang baru di kursus 2 minggu, 3 minggu disuruh ngajar. Otomatis dia hanya bisa tentang definisi-definisi, tentang apa yang ini. Tetapi rohnya tidak dipahami, rasanya tidak diketahui. Akhirnya lalu kualitas pendidikan ya menjadi tidak ada, ya tidak mutu. Yang penting pokoknya sudah dilalui. Akhirnya kita semua kecewa. Gitu kan? Akhirnya kalau kita belajar itu belajar hanya tentang, makanya kemarin kan bilang murid-murid kita itu kan kita ajari tentang berternak, tentang bertani, tentang agama, gitu kan? Tentang politik. Akhirnya dia ngerti banyak, ngerti tentang tapi tidak paham sebetulnya sampai kepada aspek yang mendalam ialah rasa itu kan. Padahal kita belajar itu kan agar mereka bisa berternak, agar bisa bertani, agar mereka bisa berdagang, agar bisa beragama kan itu Mas Habib. Agar dia bisa bergaul. Itu perlu latihan lama. Iya, intensif ya. Kita sampai ngerti sampai filosofisnya itu tadi. Jadi anak-anak kita ini bisa jadi nanti menjadi korban. Korban idealisme orang tua itu Mas Habib. Korban idealismenya para pejabat-pejabat yang berwenang untuk mengambil keputusan. Dia mengambil keputusan seperti ini, dikiranya anak-anak jadi pinter, akhirnya anak-anak menjadi tidak paham. Ketika tidak paham kok kualitas pendidikan seperti ini. Padahal sebetulnya itu adalah akibat mengambil keputusan yang tidak tepat. Kenapa? Karena tidak dipahami siapa sebetulnya hakikat daripada manusia itu, hakikat daripada murid, hakikat daripada guru itu sendiri Mas Habib. Yang dipahami hanya dari sisi kulitnya saja. Mudah-mudahan ada perubahan yang fundamental ya tentang itu. Kita bersemangat untuk memperbaiki pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.